Terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy. Pak Surya dan juga Pak Michael ini selain OJK kemudian juga BI sudah mengeluarkan kebijakannya. BI pun tidak mau ketinggalan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan seperti yang saya sampaikan tadi, ada triple intervention, kemudian juga GWM diturunkan dari 8 menjadi 4%. Nah, Anda melihat kebijakan yang pertama dari triple intervention ini, apakah ini sudah cukup efektif nantinya menurut Anda? Ya diharapkan seperti itulah, diharapkan seperti itu karena ini kan suatu hal yang tidak biasa lah, mungkin agak luar biasa juga ya kondisinya. Jadi BI itu harus cepat melakukan kebijakan. Ya ini juga sebetulnya berlaku juga di seluruh dunia kan sudah melakukan itu. Dan yang menjadi catatan saya sebetulnya salah satunya yang GWM itu ya. GWM itu kan memberikan likuiditas juga ya di saat kondisi likuiditas kita kan yang cukup ketat kan. Kayak Bank Buku 3 kalau kita lihat kan likuiditas LDR udah di atas 100% ya. Jadi kalau misalnya BI melakukan penurunan GWM misalnya untuk rupiah sekitar berapa tadi 50 bips ya. Hitungan saya mungkin sekitar 30 T itu bisa masuk ke pasar ya dari sebelumnya di BI. Kemudian yang US dollarnya juga dari 8% ke 4% itu kan sangat signifikan ya. Total mungkin bisa sekitar 40 triliun rupiah mungkin bisa masuk ke dalam pasar gitu. Jadi itu sangat membantu walaupun mungkin belum tentu cukup efektif ya karena memang ini kondisi suatu yang luar biasa. Tapi minimal ada gerakan itu yang cukup membantu likuiditas lah minimal di pasar kan. Dan juga kita perlu juga menjaga stabilitas dari rupiah sendiri kan. Rupiah kan agak melemah dalam beberapa hari ini dengan adanya pelonggaran tadi kan US dollar mungkin jadi di market menjadi likuiditasnya lebih baik lah dari sebelumnya gitu. Baik. Menurut Anda Pak Michael, intervensi seperti apa sebenarnya yang harusnya dikeluarkan oleh BI untuk IHSG kita? Saya kira yang paling penting adalah bagaimana menstabilkan rupiah. Karena kestabilan rupiah itu bisa menjaga kemampuan kita dan dilihat dari kemampuan kita untuk melakukan import. Dan saat ini saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan melakukan penurunan cadangan bagi third party fund di dalam US dollar dari 8% menjadi 4%, itu mensuplai kurang lebih 3,2 miliar dolar. Dan itu bisa digunakan. Karena saat ini, kalau kita lihat beberapa waktu lalu bahwa rupiah melemah dalam keadaan tiba-tiba dari 14.000 menjadi 14.000 lebih, itu karena di spot market tipis transaksinya. Dan ini yang dilakukan. Dan kemudian inilah satu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia men-tackle hal tersebut. Bukan hanya di spot market, tetapi juga di NDF market, dan juga memberikan kelulusan bahwa transaksi bagi si foreigner yang keluar dari SPN ataupun saham, dia tidak harus semerta-merta untuk membeli dolar, tapi masih bisa mengkeep di dalam rupiah. Dan mereka bisa menempatkannya di dalam negeri, ya, baik di dalam kustodian lokal maupun di kustodian asing, bank asing yang ada di Indonesia. Dan ini akan menolong. Oke, tapi dari pantauan Anda ini sebenarnya investor yang paling banyak keluar dari IHSG kita ini dari pasar saham kita ini lebih banyak yang lokal atau dari luar ini, asing? Sebenarnya kalau kita lihat asing itu hanya 4,7 triliun rupiah dari awal tahun sampai sekarang. Jadi tidak juga terlalu signifikan. Ya, yang lokal juga melakukan transaksi seperti biasa, jual dan beli karena ketakutan bahwa akan terjadi resiko yang cukup besar di pasar saham. Ya. Yang asing keluar lebih besar sebenarnya di pasar obligasi. Nah ini pasar obligasi terjadi keluar. Nah ini yang harus dijaga sebenarnya. Nah bagaimana cara menjaganya agar asing ini, kan kalau misalnya kita lihat data juga aksi jual asing ini lebih besar dibanding aksi belinya. Benar, tapi tidak signifikan. 4,7 triliun satu yang tidak signifikan, 12 triliun dengan apa yang mereka masuk sebelumnya di pasar obligasi. Terutama pasar obligasi begitu signifikan masuk asing. Tapi memang diperlukan. Dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, pemerintah, oleh Bank Indonesia untuk kebijakan moneter, itu sesuatu yang memang harus dilakukan. Untuk memberikan suatu confidence bahwa kita melakukan sesuatu terhadap ekonomi ini. Kalau kita biarkan, maka ekonomi ini akan mengalami orang bertanya-tanya bahwa ekonomi ini bisa sustain nggak? Ada nggak kebijakan untuk membuat ekonomi dunia yang, dan efek kepada Indonesia yang lagi menurun ini kemudian bisa recover? Dan ini bisa dilakukan seperti kebijakan terhadap
para wisata tidak memungut pajak dari hotel, makanan di tempat-tempat di 10 kota wisata, memberikan diskon terhadap airline after discount. Itu semua untuk mendorong kebijakan ini. Tentu ongkos dari pemerintah untuk mendorong ekonomi itu kembali. Ya. Dan ada bukan hanya itu, tapi juga properti, juga ada bagaimana tenaga kerja dipersiapkan. Itu semua yang dilakukan oleh pemerintah, plus yang dilakukan oleh moneter, kebijakan moneter dari Bank Indonesia, itu juga untuk mendorong, mendorong sektor real ini. Ya, pemerintah ini menyiapkan dana 10 triliun ini untuk bisa mendorong, ya kurang lebih ya 10 triliun untuk mendorong agar ekonomi kita tetap berjalan begitu. Sektor yang paling dalam terdampak adalah sektor pariwisata dan juga penerbangan, Pak ya. Anda melihatnya apakah dengan adanya stimulus dari pemerintah ini akan sedikit bisa mengurangi beban dari maskapai dan juga sektor pariwisata ini? Ya, minimal membantu lah. Karena memang katakanlah Bali lah. Bali misalnya kan 20% kan dari China ya, wisatawan kan, selain Australia juga yang gede. Jadi kalau misalnya China-nya nggak ada yang ke Bali, misalnya kan ada wisatawan ke sana, minimal kan dengan adanya diharapkan ada kenaikan domestik, itu kan cukup membantu. Walaupun memang tidak begitu mudah juga untuk menutupi hilangnya wisatawan dari asing itu kan. Tapi minimal kan ada bantuan lah dari pemerintah kan. Ketika pemerintah, baik itu BI, OJK dan juga BI sudah melakukan banyak hal atau kebijakan-kebijakan sudah dikeluarkan, lalu bagaimana saran Anda kepada para investor? Cara meyakinkan dari para perusahaan sekuritas ini kepada investor agar mereka tetap yakin dan mau tetap bertransaksi di bursa saham. Kalau saya lihat sih sebetulnya price earning kita, IHSG kita ya, saat ini kan tertekan cukup dalam ya. Jadi sekarang hanya di perdagangan sekitar di bawah 13 kali. Itu kalau dibilang secara statistik itu minus 3 standar deviasi gitu ya kan. Jadi itu suatu hal yang mungkin selama 10 tahun terakhir itu mungkin paling rendah ya. Jadi levelnya itu sangat rendah, tapi memang kita mesti antisipasi juga karena earning bakalan turun kan dengan kondisi pelemahan ekonomi ini kan. Tapi dengan kondisi seperti itu sebetulnya valuasi sudah banyak yang murah. Cuman masalahnya tinggal menunggu kenaikannya kapan dan masih ada resiko untuk penurunan kan. Penurunan itu masih akan terjadi kalau saya lihat dalam jangka pendek ya. Jadi saran Anda kepada investor apa nih? Sebagian mulai memperhatikan beberapa saham yang fundamental bagus dan sebetulnya harusnya tidak terganggu oleh virus corona ini. Nah, valuasinya bagus, harga juga tertekan cukup banyak, itu bisa mulai dikoleksi kalau menurut saya sih. Tapi kita jangan langsung semuanya mungkin dimasukkan saat ini ya, secara bertahap lah. Baik. Terakhir closing statement dari Anda, Pak Michael, saran untuk para investor ini kira-kira apa yang harus dilakukan? Saya kira satu hal kita nggak perlu panik. Kita sudah pernah mengalami tahun 98 Asian Crisis, kita pernah mengalami global crisis, kita mengalami semua itu di mana kita lihat apa yang terjadi bahwa di tahun 98 orang berpikir capital market akan die, akan mati. Kenyataannya capital market turun, indeks turun signifikan, ya, dan kemudian rebound back. Dulu indeks ada di bawah 200, ya. Sekarang katakanlah dengan penurunan sekarang 5.300. Berapa kali lipat sejak itu? Kita lihat di waktu terjadi di tahun 2008, indeks kita turun berapa? 50% lebih, ya kan? Tahun berikutnya 2019 naik 80% lebih. Jadi tak akan terjadi tersebut. Tinggal bagaimana kita lihat dan kapan kita memilih. Nah, itu kapannya itu karena butuh waktu juga kan untuk bisa kembali lagi. Itulah pentingnya bahwa paparan publik dari perusahaan-perusahaan publik yang yakin tentang strategi itu diperlukan untuk meyakinkan kepada investor bahwa actually mereka nggak terlalu. Berarti ditunggu public expose-nya pemaparan dari para perusahaan emiten ini agar bisa menyampaikan ke publik bahwa mereka fine aja gitu, baik-baik saja. Baik, terima kasih Pak Michael dan juga Pak Surya sudah hadir di Hot Economy. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.